Arya Kamandanu bercerita tentang masa lalunya bersama bekas istrinya, Meisin. Sementara itu Meisin mendengarkan dengan hati yang pedih. Diam-diam dia berusaha menyembunyikan perasaannya yang terguncang-guncang. Matanya berkaca-kaca. Untung suasana di sekitar tempat itu agak gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang taram-temaram. Karena itu Meisin dapat dengan mudah menyembunyikan kepedihan hatinya di depan Arya Kamandanu. Sungguh mengenaskan cerita yang baru saja Tuan paparkan. Sungguh malang nasib wanita yang bernama Meisin itu. Saya tidak menduga bahwa ada seorang wanita yang bernasib malang seperti Meisin. Saya merasa sangat berdosa kepada wanita itu. Lupakan saja soal itu, Tuan Kamandanu. Rasa berdosa hanya akan memperberat langkah-langkah kita sendiri. Saya yakin yang bernama Meisin itu sudah memaafkan kesalahan-kesalahan Tuan. Bukankah dia seorang wanita berhati mulia? Demikianlah seperti yang Tuan telah tuturkan kepada saya. Hati wanita itu seperti emas. Siapapun orangnya, entah dia laki-laki atau wanita, pasti akan silau memandangnya. Kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin sekali berjumpa dengan wanita yang bernama Meisin itu. Saya ingin belajar bagaimana cara mendalami hidup ini kepadanya. Tentu dia mempunyai pengalaman yang sangat luas dan mendalam. Nyai Paricara, Nyai Paricara, aku tidak percaya bahwa kau bernama Nyai Paricara. Apa maksud Tuan? Katakanlah siapa dirimu yang sebenarnya. Bukankah kau ini Meisin? Aku masih dapat mengenali suara bekas istriku itu. Suaranya persis sekali dengan suaramu. Kau pastilah Meisin. Ya, kau jangan menghindar. Kau jangan mengelak, jangan mungkir. Kau pastilah Meisin. Cepat katakan. Akuilah bahwa kau adalah Meisin. Dan semuanya akan selesai malam ini. Aku tidak akan meratapi masa laluku lagi. Tenanglah Tuan. Nampaknya pikiran Tuan sedikit kacau. Tidak. Aku dapat mengendalikan diri dengan baik. Kau tidak perlu menipu aku, Meisin. Kau tidak perlu menyembunyikan rahasia hidupmu. Sekarang semuanya sudah terbongkar. Kaulah Meisin. Sekarang kau tinggal di desa Pasuruan 1 dan menjadi seorang tabib di sana. Aku gembira sekali kau dapat menempuh kehidupanmu dengan menjadi seorang tabib. Menjadi seorang wanita yang berbudi luhur dan rela berkorban untuk sesama hidup. Aku gembira dan bahagia sekali. Sudahlah Tuan. Saya tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini. Tunggu dulu. Kau harus mengakui lebih dulu bahwa kau adalah Meisin. Baru aku menjadi lega. Tuan, bagaimana aku harus mengakui sebagai orang yang bukan diriku? Aku Nyai Paricara. Aku bukan Meisin. Tuan jangan memaksaku untuk mengakui sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Sudahlah Tuan. Lebih baik Tuan segera melupakan wanita yang bernama Meisin itu. Kukira Meisin sendiri sudah melupakan segala-galanya. Kukira Meisin sudah memaafkan Tuan. Tuan tidak perlu berkecil hati. Dan Tuan tidak perlu menjadi patah semangat. Sekarang Tuan sudah mempunyai seorang istri yang cantik. Seorang istri wanita pendekar. Tuan seharusnya bangga dan merasa bahagia. Semua orang mengatakan bahwa pasangan Panglima Arya Kamandanu dan Sakawuni ibarat pasangan Batari Ratih dan Dewa Kamajaya. Sebuah pasangan yang sangat serasi. Kami semua, seluruh rakyat Majapahit, merasa bangga mempunyai pendekar-pendekar seperti Tuan dan istri Tuan. Cukup, Nyai Paricara. Kau jangan membawa-bawa persoalan ini kemana-mana. Aku belum puas kalau kau belum mengakui dirimu yang sebenarnya. Cepat katakan. Katakan bahwa kau adalah Meisin. Dan aku akan segera kembali ke Majapahit. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Mengapa jadi seperti ini? Ampun Tuan Panglima. Memang sesungguhnya dia bernama Nyai Paricara. Dia bukanlah Meisin. Tuan Panglima jangan salah paham. Kalau Tuan Panglima tidak percaya, Tuan bisa datang ke desa Pasuruan 1. Semua orang pasti akan mengatakan bahwa dia adalah Nyai Paricara. Sebaiknya Tuan segera menyadari hal ini. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Tapi aku tidak butuh nasihat. Aku butuh pengakuan. Aku butuh kepastian. Sudahlah. Ayo Bapak Wali Kadep. Maaf Tuan Kamandanu. Kami harus segera pergi. Meisin kembali melangkah ke arah keretanya. Dan sebentar kemudian dia sudah duduk di atas kereta. Sementara Arya Kamandanu hanya memandangi saja ketika kereta kuda itu berjalan perlahan-lahan.
Lihat, Nyai, dia menghadang di tengah jalan lagi. Apa sebenarnya yang diinginkan Panglima Perang Majapahit yang terkenal itu? Kurang ajar. Biarlah, aku yang akan menghadapinya, Nyai. Jangan, Bapak Wali Kadep. Ini adalah urusanku. Dan rasa-rasanya, aku masih sanggup menghadapinya sendiri. Biarlah aku yang akan menyelesaikannya. Tuan Kamandanu, saya mohon dengan sangat, Tuan jangan mengganggu perjalanan saya. Saya sudah sangat lelah. Saya harus segera istirahat. Besok pagi, saya masih harus berjalan jauh menuju Pasuruan 1. Aku tidak peduli. Apakah kau mau ke desa Pasuruan 1 atau mau terbang ke atas langit, aku tidak peduli. Aku hanya membutuhkan pengakuanmu. Untuk kali ini saja, katakan bahwa kau adalah Mesin, dan aku akan merasa bahagia selamanya. Aku akan merasa puas dan tidak penasaran lagi. Tuan telah membuat saya menjadi susah. Bagaimana saya harus mengakui sesuatu yang tidak mungkin saya akui? Tuan adalah seorang panglima yang terkenal. Tentunya Tuan dapat bersikap lebih baik kepada kami. Mesin, mengapa kau lakukan hal ini kepadaku? Coba lihat baik-baik. Lihat siapa diriku ini. Akulah Arya Kamandanu. Akulah suamimu. Kita pernah duduk bersama dalam sebuah upacara perkawinan sederhana. Kita pernah dipersatukan dalam sebuah doa pengantin. Asap dupa mengepul di ruangan, dan bau bunga-bunga pengantin semerbak. Apakah kau sudah melupakannya, Mesin? Apakah kau memang sengaja untuk melupakannya? Kau jangan membuat hatiku kacau balau, Mesin. Selama ini aku hidup penuh bayang-bayang. Selama ini aku melangkah dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam dan kelabu. Oh, Mesin, hentikanlah semuanya ini. Hentikanlah permainanmu yang menyiksa ini. Aku tidak ingin kau bermain sandiwara lagi di depanku. Saya tidak pernah bermain sandiwara di depan siapapun juga. Dan saya sudah menjawab seluruh pertanyaan yang Tuan ajukan kepada saya. Tidak, belum semuanya, belum seluruhnya. Ada satu hal yang tetap kau sembunyikan. Bukankah aku bertanya kepadamu, dan kau selalu menghindarinya? Saya tidak bersedia melayani Tuan lagi. Ayo, Bapak Wali Kadep. Tunggu dulu, Mesin. Jangan begitu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Tidak banyak yang kuminta darimu, Mesin. Akuilah bahwa kau ini adalah Mesin. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham. Sekarang ini, aku sudah mempunyai istri. Dan aku sudah bersumpah tidak akan mengecewakan istriku. Aku akan mencintainya. Aku akan menumpahkan seluruh rasa kasih sayangku kepadanya. Kau tidak perlu curiga. Kalau aku mendesakmu, bukan berarti aku menginginkan kehadiranmu kembali. Bukan, Mesin. Bukan karena itu. Aku hanya ingin sekedar kepastian. Jika kau benar-benar Mesin, jika kau sudi mengakui bahwa kau adalah Mesin, maka langit-langit hidupku akan kembali terang. Saya bukan Mesin. Saya adalah Nyai Paricara. Saya tidak pernah mengenal siapa itu Mesin. Dan Tuan tidak dapat memaksa saya. Jika Tuan Kamandanu masih berkeras untuk memaksa saya, maka Tuan tidak lebih baik dari Gusti Ramapati. Dan maaf, rasa kekaguman saya terhadap pribadi Tuan Kamandanu akan sirna seketika itu juga. Tuan harus dapat memelihara nama baik Tuan. Barangkali memang Tuan mempunyai masalah-masalah yang berat di masa lalu. Barangkali Tuan mempunyai ganjalan dengan wanita yang bernama Mesin. Namun begitu tidak seharusnya Tuan bersikap ngawur. Aku tidak peduli apa yang kau katakan kepadaku. Kalau kau tidak mau mengakui dirimu sebagai Mesin, aku terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Aku tidak peduli lagi. Tunggu, Tuan Panglima. Sabarlah, Tuan Panglima. Kau tidak perlu ikut campur. Kau diam saja di situ. Nah, bagaimana? Kau masih tidak mau mengaku juga? Saya bukan Mesin. Kau kejam. Kau jahat. Saya adalah Nyai Paricara. Bukan. Kau tidak bisa menyembunyikan rahasia hidupmu di depanku untuk selama-lamanya. Sekarang juga aku akan membongkar semuanya. Tunggu, Tuan Panglima. Tunggu. Arya Kamandanu dengan membabi buta berusaha untuk menangkap Mesin.
Dia terus menyergap dengan garang. Tapi berkat ilmu kabekjan yang dikuasainya, Meisin selalu dapat menghindar dengan manis. Arya Kamandanu sama sekali tidak pernah berhasil menyentuh Meisin sedikit pun, sekalipun itu hanyalah pakaian yang dikenakannya. Arya Kamandanu menjadi sangat heran. Dia berusaha untuk meningkatkan kecepatan geraknya, tapi usahanya itu tetap saja sia-sia belaka. Meisin bagaikan dilindungi oleh tangan-tangan gaib. Meisin bagaikan dilindungi oleh sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh akal manusia. Akhirnya Arya Kamandanu menjadi putus asa. Dia mengamuk, dia memukul dirinya sendiri, dan dia membanting tubuhnya ke tanah. Dia berlutut di atas bumi, dan dia meratapi kegagalannya. Manusia macam apa aku ini? Oh, para dewa, ampunilah dosa-dosaku ini. Apa yang telah kulakukan? Dosa apa yang telah kuperbuat sehingga aku harus mengalami kehidupan pahit seperti ini? Oh, para dewa, berilah penerangan di hatiku yang gelap. Jangan kau tinggalkan diriku sendirian. Diam-diam hati Meisin tergetar melihat keadaan bekas suaminya. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Arya Kamandanu yang masih berlutut di atas bumi. Diam-diam dia menyeka air mata yang mulai menetes di pipinya. Dan kemudian dia berkata perlahan, "Sungguh kasihan nasib Tuan Kamandanu. Tenanglah Tuhan. Tenangkan hati Tuhan. Bersabarlah. Saya tahu Tuhan sedang dihinggapi pikiran yang gelap. Tenanglah Tuhan. Tuhan sebagai seorang panglima perang yang perkasa harus dapat mengendalikan diri." Kenapa kau menangis? Apakah keadaanku ini pantas untuk ditangisi? Saya kasihan melihat diri Tuhan. Saya benar-benar merasa iba. Aku tidak butuh rasa kasihanmu. Kau pikir aku ini siapa, ha? Aku tidak butuh rasa iba dari orang lain. Baiklah, kau memang bukan Meisin. Kau adalah Nyai Paricara. Selesai berkata, Arya Kamandanu menjejak bumi 3 kali, dan selanjutnya dia melompat dan berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Meisin hanya bisa melihat bayangan-bayangannya di sela-sela pohon. Kemudian bayangan-bayangan itu lenyap di balik tikungan, sementara cahaya bulan masih terus menyinari pohon-pohon hutan. Kakang Kamandanu, mengapa kita harus mengalami nasib seperti ini? Dulu kita pernah hidup sebagai suami istri. Kita pernah tinggal bersama di bawah atap pohon ilalang di lereng Gunung Arjuna. Tapi kemudian nasib memisahkan kita. Mengapa harus terjadi peristiwa yang menyedihkan itu? Akhirnya kita berpisah. Kita berpisah dan kita meniti jalan kehidupan kita masing-masing. Oh, Kakang Kamandanu, mengapa kau masih juga memikirkan Meisin? Apa lagi yang terasa masih kurang bagimu? Kau sudah mempunyai seorang istri yang cantik. Kukira kalian hidup berbahagia di Majapahit. Oh, para dewata, kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud yang tidak akan pernah dipahami oleh manusia, sehingga kami terpaksa mengalami seperti ini. Oh, para dewata yang bersemayam di atas langit, aku percaya kehendakmu pasti baik untuk kebahagiaan umat manusia. Nyai, dia sudah pergi, Nyai. Iya, Bapak Wali Kadam. Dia sudah pergi. Marilah kita teruskan perjalanan. Dengan hati yang sedih, Meisin kembali naik ke atas kereta. Dan selanjutnya kereta pun bergerak perlahan-lahan menyusuri tepian hutan tarik.
Meisin menangis terseduh-seduh di atas kereta. Dia teringat kembali pengalamannya bersama Arya Kamandanu ketika mereka masih hidup sebagai suami istri. Pengalaman masa lalu yang takkan mungkin terulang kembali. Sementara itu, Arya Kamandanu dengan menggunakan aji seipi angin terus terbang menuju kota Raja Majapahit. Dia memilih jalan pintas, dan tak lama kemudian dia pun sudah melompat ke halaman rumahnya. Arya Kamandanu melihat Sakawuni masih tidur dengan pulas sekali. Perlahan-lahan dia melangkah, kemudian duduk di tepi pembaringan. Sakawuni menggeliat, lalu membuka matanya perlahan. Dia tersenyum melihat Arya Kamandanu memandangi wajahnya dengan mesra. Ada apa, Kakang? Tidak apa-apa, Buni. Tidurlah. Maaf kalau aku telah mengganggumu. Dari mana kau? Jantungmu berdegup dengan kencang. Nafasmu tidak teratur. Apakah kau baru saja berkelahi dengan seorang pembunuh gelap? Tidak, Buni. Aku baru saja berkelahi dengan diriku sendiri. Berkelahi dengan dirimu sendiri? Apa maksudmu? Kok ini aneh-aneh saja? Lalu apakah kau sudah berhasil memenangkan perkelahian itu? Siapa yang kalah? Dan siapa yang menang? Aku sudah berhasil memenangkan pertarungan. Itulah sebabnya aku kembali kepadamu. Tiba-tiba Arya Kamandanu memeluk Sakawuni erat sekali. Sakawuni sampai susah bernapas. Tapi Arya Kamandanu terus mendekapnya. Mendekap, seolah-olah tidak akan dilepaskan lagi untuk selama-lamanya. Ada apa ini, Kakang? Aduh, lepaskan. Aduh. Aku sampai tidak bisa bernapas. Ada apa, Kakang? Apa yang baru saja kau alami? Tidak mengerti